Sahabat Green, kalau kita berbicara mengenai pupuk bokasi, ini memiliki sedikit perbedaan dengan pupuk kompos ya. Kalau pupuk kompos ini melalui proses pembusukan, tapi kalau dengan pupuk bokasi ini melainkan fermentasi sampah. Masih berbincang soal ini, kita akan tanya lagi dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Ketua Umum Yayasan Benih Faisal Yusuf. Nah, kalau pupuk bokasi ini sudah jadi, gimana caranya meletakkan di tanaman, langsung diletakkan begitu saja? Ya, pada intinya ini pupuk bokasi ini sangat efektif ya, karena sekitar 4 minggu sampai 5 minggu itu sudah jadi ya. Jadi tergantung jenis sampahnya, kalau sampah basah, kalau sampah kering itu akan lebih cepat, banyak sampah keringnya lebih cepat, sekitar 4 mingguan lah ya. Kalau banyak sampah basahnya itu sekitar 5 minggu. Jadi kalau sudah jadi, biasanya langsung aja. Kalau mau dijual, dipaketin biasanya. Kalau mau dipakai sendiri buat tanaman, bisa ditaruh aja di tanaman gitu. Dan karena dia ini dibuat dari bahan dasarnya organik, jadi kita biasanya bisa testing gitu ya. Di testing, biasanya kita pelatihan, kita testing ya. Kita jajarin 3 macam satu jenis pupuk NPK ya, pupuk kimia NPK, natrium, fosfor, kalium, satu di dalam botol ya, dicampur dengan air. Terus botol yang kedua itu kita campur pupuk bokasi dengan air. Yang ketiga itu air mineral biasa ya, atau air dari lokasi pelatihan ya. Nah, kita cek pakai lampu. Nah, kalau lampunya nyala berarti unsur haranya gede ya. Kalau dicek di pupuk di pupuk NPK biasanya juga nyala, tapi nyalanya lebih terang ya. Nah, kita cek di pupuk bokasi itu juga nyalanya terang ya, tapi nggak sedikit beti lah ya, beda-beda tipis dengan pupuk NPK ya, karena tentunya maksudnya lebih redup atau lebih kuat? Pupuk NPK-nya lebih terang sedikit, lebih terang sedikit. Kenapa? Tentunya kimia ya. Kalau kimia itu kan zat kimianya banyak ya. Jadi kalau dites dengan lampu itu nyala karena proses fisika lebih terang, ya. Iya, pasti lebih terang. Cuma masalahnya kalau dites di pupuk bokasi itu nggak kalah terangnya juga. Jadi terangnya juga sama atau beda-beda tipis lah ya dengan pupuk kimia. Jadi unsur haranya banyak ya? Unsur haranya banyak. Cuma kita balikin lagi, mau pakai pupuk kimia yang 40 tahun, kita nanti umur 40 tahun kita ngerusak tanaman dan ngerusak jiwa kita ya dengan kanker umur 40 tahun. Kalau orang-orang zaman dulu 80 tahun kan kuat ya, mereka kuat daki gunung ya. Kalau orang-orang sekarang kan ya, karena banyak konsumsi pupuk kimia yang berasal dari makanan zat kimia ya, 40 tahun udah kena kanker, udah kena. Dan yang pasti tanahnya juga rusak, sumber airnya juga tercemar ya Pak ya? Iya, dan lebih menarik lagi kalau air dari tempat situ ya, kita pelatihan di 33 kelurahan ya, biasanya kita cek kadar airnya gitu loh. Kalau airnya redup, kita tes pakai bola lampu ya. Kalau airnya itu bola lampunya redup, berarti itu zat kapurnya sedikit. Air itu maksudnya dari air sungai atau sumur? Biasanya air pump di situ ya, atau air sumur dekat situ. Biasanya kita pelatihan misalnya di RW 3 kelurahan Setu ya. Kita cek airnya. Airnya itu kadar airnya di situ bagus apa enggak. Kalau airnya terang sekali, ya berarti zat kapurnya banyak. Kalau zaman dulu kan ya, local wisdom, air ditaruh di tempayan, diendapkan ya, karena fungsinya kan itu buat zat kapurnya biar turun kan ya, biar airnya bisa diminum. Nah, ini tadi kan Bapak menyebut 33 kelurahan 33 kelurahan. Itu khusus di Jakarta ya? Khusus di Jakarta Timur. Dan ini berarti yang target kelurahannya seperti apa mendapat pelatihan itu? Jadi kita sudah mengirim surat kepada kelurahan ya. Kita mengirim surat, terutama pilot project kita di Jakarta Timur. Itu di Jakarta Timur ada 65 kelurahan, ada sekitar 700 RW ya. Nah, kita kirim surat ke kelurahan gitu. Dari 65 kelurahan yang baru respon itu sampai dengan detik ini itu ada 33 kelurahan di Jakarta Timur. Nah, itu yang kita latih, karena kan kita nggak bisa memaksakan ya, karena kita kan sifatnya itu adalah membantu program pemerintah. Jadi harus masyarakatnya juga ya yang mau ya, kalau dipaksain nggak jalan. Bener. Nah, menariknya dari kelurahan itu biasanya kita latih per RW. Jadi benar-benar bottom up. Jadi dari kelurahan kita latih per RW, jadi RW itu kumpulin orang-orangnya. Ada berapa banyak tuh kurang lebihnya? Kita udah melatih di lebih dari 100 titik dalam waktu 3 bulan, ya 110 titik di 33 kelurahan. Nah, itu kita latih. Responnya bermacam-macam nih. Kalau masyarakat di bawah itu sangat menarik tuh responnya. Ada yang benar-benar emang buat bisnis, karena kita melatihnya ya gini. Kita selalu bilang kalau kita kan kasih manualnya ya, 1 lembar.
Pak ini bakterinya, aktivatornya 1 liter, harganya 25.000, itu cukup buat 10 ton sampah. Bapak bisa cari di mana aja. Nah, tapi sebenarnya dari 1 liter itu bisa diturunin lagi sebenarnya. Bisa dicairin jadi ya? Bisa diturunin lagi, jadi dari 1 liter itu bisa jadi 100 liter. Iya. Karena apa? Kita kasih resep dapurnya di situ. Jadi kita tulisin di manualnya. Nah, ini berarti pelatihan yang dilakukan di 33 kelurahan ini tujuannya supaya masyarakat menjual pupuk Bokasi atau untuk mereka sendiri. Iya, buat penghijauan sendiri. Jadi nanti orang jangan malah salah ngerti. Iya, nggak dipakai. sebenarnya itu kita serahkan kepada masyarakat ya, karena masyarakat mempunyai agenda dan kepentingan yang masing-masing ya. Pada intinya kita mencoba membentuk KUB ya, kelompok usaha bersama di tiap RW ya. Nah, apakah pupuk itu mau dipakai buat penghijauan di daerahnya masing-masing itu nggak masalah, atau mau dibuat bisnis, dibikin dijual ke pengecer ya. Satu pupuk itu 5 kilo itu sekitar 15.000. 5 kilo 15.000. Iya, kalau 5 ton itu 15 juta. Iya. Dan satu liter itu cukup buat 10 ton sampah. Jadi modalnya 10 ton pupuk, sedikit sekali ya? Modalnya sangat sedikit sekali ya. Ini sudah bisa dilihat hasilnya, masyarakat yang sudah diajarkan tadi? Iya, di Setu ya, di Kelurahan Setu, itu Karang Taruna Setu itu mereka bikin sampai 600 kilo. Iya, banyak terus sekali ya? iya, kan saya janji saya mau fasilitasi ya, saya mau beli, cuma masalahnya udah keduluan Pak Lurahnya. Pak Lurah Setu yang beli gitu. Oh, jangan-jangan dijual lagi tuh oleh Pak Lurah. Saya nggak tahu itu. Ya, tapi pada Mudah-mudahan intinya sih dipakai sendiri buat penghijauan daerah itu ya. Pada intinya yang menarik adalah kita kan masyarakat itu kurang ilmu pengetahuannya kurang ya. Jadi kita transfer knowledge lah ya istilahnya, itu satu. Yang kedua, apakah mereka mau pakai buat bisnis atau buat penghijauan, kita balikin lagi kepada masyarakat gitu. Dan yang lebih ketiga ini adalah membantu pemerintah untuk mengurangi volume sampah. Karena sesuai dengan Pergub yang baru ya, Desember ini, Pergub nomor 3 tahun 2013. Jadi Pak Jokowi itu sudah mengeluarkan Pergub. Jadi pada intinya barang siapa masyarakat yang mengolah sampahnya sendiri akan mendapat insentif baik berupa uang cash atau kemudian perizinan. Jadi Desember tahun 2013. Jadi per masing-masing wilayah itu ya insentifnya per masing-masing wilayah. Jadi udah dapat double insentif, yang pertama dari pemerintah daerah, yang kedua dari hasil jualan pupuk gitu. Nah, pupuk ini sendiri bisa dipakai jual atau dipakai sendiri jadi ya? tanaman vertikultur. Kita ngajarin juga tuh, tanaman vertikultur itu kan tanaman bertingkat ya. Jadi yang nggak punya banyak lahan bisa ya? Iya, tanaman kangkung atau bayam organik ya. Nah, ini juga ada sisi ekonomisnya. Kenapa? Karena satu ikat kangkung organik, coba deh cek ya, iya, di Giant ya. 15.000 satu ikat ya. Padahal itu bolong-bolong. Iya. Makanya dengan pakai pupuk Bokasi sendiri lebih hemat pastinya ya, lebih bisa menyemai sendiri. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Faisal dan